Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Kita masih dalam kajian fonologi atau ilmu aswat. Ini pada bagian yang kedua. Jika kemarin kita memperjelas tentang pembagian dalam keilmuan dalam fonologi, kita saat ini akan mempelajari tentang fonologi bagian yang kedua pada wilayah fonetik. Teman-teman semuanya akan menemukan banyak istilah penting di dalam fonetik ini yang nanti akan kita awali dengan memahami bagaimana organ bicara dan alat ucap dalam membuat bunyi bahasa. Di sini kita akan spesifik secara langsung pada pembunyian berbahasa Arab. Kadangkala kita itu mengalami kekeliruan secara ilmu tentang membunyikan makharijul huruf dan sebagainya, sehingga membuat orang yang mendengar itu kurang bisa memahami apa yang kita ucapkan. Gambarannya seperti orang barat, orang Amerika misalnya, dalam berbicara menggunakan bahasa Indonesia, maka akan kita lihat seperti aneh. Nah, supaya tidak terjadi keanehan tersebut, fonologi ini menjadi penting untuk kita pelajari supaya kita mampu memproduksi atau membunyikan bahasa dengan tepat dengan cara kita ketahui dulu apa saja organ bicara dan alat ucap yang dipakai oleh manusia, sehingga pada nantinya ini bisa kita terapkan dalam pembelajaran bahasa Arab di sekolah. Baik, pertama kita akan mempelajari soal organ bicara dan alat ucap. Ini dua entitas yang berbeda meskipun seakan-akan adalah sama. Organ bicara ini lebih menitik beratkan pada elemen-elemen yang berhubungan langsung dengan kemampuan seseorang mengungkapkan bunyi. Sedangkan alat ucap ini lebih spesifik pada keterlibatan langsung dari organ bicara dalam memproduksi bunyi, sehingga tidak semua organ bicara itu adalah alat ucap. Sebaliknya, semua alat ucap adalah organ bicara. Organ bicara ini biasa diistilahkan dengan a'dha'un nutqi, sedangkan alat ucap biasa diistilahkan dengan jihazun nutqi. Dalam organ bicara ini ada organ fisik yang namanya paru-paru, pita suara, tenggorokan, kerongkongan, dan rongga hidung. Akan saya jelaskan satu-satu. Paru-paru ini merupakan organ bicara yang paling penting. Tanpa adanya paru-paru, manusia tidak bisa bernafas atau hidup. Ini tugas penting dalam segi biologis. Begitu juga tidak akan mungkin dapat mengeluarkan bunyi. Ini sudah masuk dalam tugas memproduksi bahasa. Dan tugas terbesar paru-paru adalah menyerap dan mendorong udara sehingga dapat keluar melalui laring, melewati faring sampai pada rongga mulut atau hidung. Sedangkan pita suara atau vocal cords al-autar as-sautiyah, di dalam ring ini terdapat pita suara. Jumlahnya ada 2. Seperti pita film setengah lingkaran saat merentang. Ketika kedua pita suara merentang, keduanya ditutup oleh slot laring yang biasa disebut dengan epiglotis.
dan memblok udara dari paru-paru. Sebagai organ bicara yang dapat bergerak, keduanya memiliki kemampuan berubah posisi yang dapat mempengaruhi bunyi. Selanjutnya adalah tenggorokan atau yang biasa disebut dengan laring. Ini posisinya terletak di bawah rongga tenggorokan. Bagian atasnya terdapat pipa suara. Laring ini seperti suatu ruang lebar yang terbentuk dari tulang rawan. Di atas laring ini terdapat epiglottis yang berfungsi untuk melindungi laring dan jalannya nafas. Karena laring ini langsung menuju ke paru-paru sehingga ditahan oleh epiglottis. Ini terjadi ketika saat menelan makanan yang membuat pita suara tidak bisa membuat bunyi secara langsung. Ini dapat kita asumsikan ketika orang itu ngomong dalam keadaan makan, dia tidak akan mungkin bisa. Karena udara yang keluar dari paru-paru itu terhambat oleh epiglottis. Selanjutnya adalah rongga hidung atau diistilahkan dengan nasal cavity atau at-tajwif al-anf. Ini adalah rongga tempat keluarnya udara ketika langit-langit lunak itu menurun sehingga membuka jalur udara yang dari paru-paru keluar melewati jalur hidung. Ini dapat terjadi ketika kita membunyikan misalnya nun dan mim dalam bahasa Arab. Itu semuanya adalah organ bicara. Nah, organ bicara yang tadi saya sebutkan itu tidak dapat memproduksi bahasa secara langsung, tapi menopang alat ucap untuk mampu memproduksi bahasa. Ingat ya. Sedangkan alat ucap di sini ada langit-langit mulut, kemudian tekak atau yang disebut dengan anak lidah, ada juga lidah, gigi, dan bibir. Langit-langit mulut atau yang disebut dengan palata atau saqful khunuk ini adalah organ bicara yang bersentuhan dengan lidah pada posisi yang berbeda dalam mulut. Dengan berbagai posisi lidah, langit-langit mulut dapat mengeluarkan banyak bunyi. Langit-langit mulut dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah gusi, ini yang bertugas untuk menopang gigi atas. Yang kedua adalah langit-langit keras. Yang ketiga langit-langit lunak, ini organ dapat bergerak. Dan juga yang terakhir, yang keempat, yaitu anak lidah. Sedangkan tekak atau anak lidah disebut juga dengan ufula atau al-laha. Tekak ini merupakan bagian paling ujung langit-langit mulut. Biasanya digunakan untuk membunyikan huruf qaf dalam bahasa Arab. Sehingga huruf qaf itu bukan K dalam posisi mulut melingkar, tapi dia dihasilkan dari tekak. Selanjutnya adalah lidah atau tang, al-lisan. Ini merupakan bagian alat ucap yang paling penting. Organ ini melahirkan banyak bahasa. Lidah ini mengandung otot dalam jumlah yang banyak yang memungkinkannya dapat bergerak, merenggang, menyusut, melingkar ke arah atas atau ke bawah. Ini dapat dilakukan dengan mudah. Posisi lidah menguntungkan di dalam mulut sebagai alat ucap. Perubahan posisi lidah dapat menghasilkan bunyi yang jumlahnya sangat banyak. Oleh sebab itu, bahasa Arab atau bahasa itu biasa diistilahkan dengan al-lisan. Selanjutnya adalah gigi atau teeth atau al-asnan. Nah, gigi ini merupakan organ bicara yang diam, khususnya gigi bagian atas. Gigi tidak dapat membunyikan apapun kecuali tanpa bantuan salah satu alat ucap yang dapat bergerak seperti lidah dan bibir atas. Gigi
dengan bantuan lidah ini dapat membunyikan dal, ad, dan ta, at. Dan gigi dengan bantuan bibir bawah ini juga dapat membunyikan fa atau of. Sehingga para ahli fonologi membagi dua bagian gigi, yaitu gigi bagian atas dan gigi bagian bawah. Selanjutnya yang terakhir adalah bibir, lips atau asyafatan. Dua bibir ini dapat bergerak dengan bebas. Kedua bibir menempati posisi yang berbeda-beda ketika membunyikan sebuah bunyi. Ini bisa dibuktikan secara mudah. Tutuplah mulut Anda dengan kedua bibir dan jangan biarkan mengeluarkan udara. Kemudian lepaskan. Nah, udara akan langsung keluar membentuk bunyi ba. Terkadang bibir juga dalam posisi melingkar untuk membunyikan dhammah. Terkadang juga membuka lebar seperti membunyikan fathah. Baik teman-teman semuanya, ini penjelasan singkat terkait dengan organ bicara dan alat ucap. Pengistilahan ini atau klasifikasi dari organ bicara dan alat ucap ini meskipun terkait dengan unsur biologis dalam tubuh manusia, tapi dimanfaatkan oleh ahli fonologi untuk mendeskripsikan bagaimana mengeluarkan bunyi atau memproduksi bunyi secara tepat. Karena seperti yang kita jelaskan kemarin, bahwa hanya melalui fonetik artikulatoris kita dapat menganalisa atau mengobservasi secara objektif terkait dengan bunyi bahasa. Baiklah teman-teman, kita akan lanjut pada klasifikasi bunyi. Dalam bahasa, bunyi itu dibagi menjadi dua, ada bunyi bersuara dan tidak bersuara. Apa sih maksudnya bunyi bersuara dan tidak bersuara itu? Nah, jenis klasifikasi ini berdasarkan pada posisi pita suara. Yule menjelaskan bahwa udara yang didorong keluar oleh paru-paru melalui tenggorokan ke laring ini akan melewati pita suara. Nah, pita suara ini ketika dilewati oleh udara memiliki dua posisi dasar, yaitu melebar atau terlipat. Selanjutnya, dia itu menjelaskan bahwa ketika pita suara terlipat, udara dari paru-paru ini terus mendorongnya agar terpisah ketika udara akan melewati yang menciptakan efek getaran. Bunyi yang dihasilkan dengan cara ini disebut dengan bunyi bersuara atau al-aswat al-mahmusah. Nah, sedangkan ketika pita suara ini melebar, udara dari paru-paru melewatinya tanpa halangan. Sehingga suara yang dihasilkan dengan cara ini disebut dengan tidak bersuara atau al-aswat al-mahjurah. Adapun bunyi-bunyi yang termasuk dengan tipikal bunyi bersuara itu adalah ba, ab. Ini saya jelaskan dulu ya, karena ba itu sudah kita masukkan pada vokal. Nah, sedangkan pada penjelasan ini belum ada vokal yang melekat, maka dia dibunyikan dengan cara ab, ad, az, aj, az, 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 a, an, or, u, i, ot, ok. Nah, begitu ya. Itu bunyi-bunyi yang termasuk bunyi bersuara. Membacanya kok disukun, Pak? Karena belum kemasukan vokal. Begitu ya. Sedangkan yang termasuk bunyi tidak bersuara itu adalah at, af, ah, as, ash, as, af, ak, Nah, tahu kan semuanya ya?
itu termasuk bunyi yang tidak bersuara. Lalu bagaimana Pak cara kita mengecek bagaimana bunyi itu bersuara ataukah tidak? Saya mencatatnya dalam berbagai literatur itu ada 2, tapi saya menemukan satu lagi dalam kitabnya Kamal Bashar berjudul Ilmul Aswat. Nah, bagaimana langkah-langkah kita untuk mendeteksi bunyi itu bersuara ataukah tidak? Yang pertama adalah coba letakkan jari pada bagian atas jakun. Jakun di tenggorokan antum itu, yaitu pada bagian laring yang bisa dirasakan di leher di bawah dagu. Nah, bisa dipraktekkan kok. Jika dirasakan ada getaran, itu berarti bunyi bersuara. Misalnya ba, eb, ed, ini termasuk yang bersuara karena ada getarannya. Kemudian trik yang lain adalah dengan menutup rapat kedua telinga dengan jari telunjuk. Ya, coba antum tutup telinga masing-masing dengan rapat menggunakan jari telunjuk. Jika antum merasakan ada getaran, maka ini menunjukkan bunyi bersuara. Sebaliknya, kalau antum tidak merasakan ada getaran, maka disebut tidak bersuara. Nah, yang terakhir adalah peganglah bagian atas jidat. Nah, kalau Anda mendapati getaran, berarti yaitu bersuara. Kalau tidak, ya tidak bersuara. Dari manakah getaran itu kok bisa muncul? Getaran tersebut adalah efek dari getaran pita suara. Sehingga jika yang terjadi adalah sebaliknya, alias tidak ada getaran, ya berarti bunyi itu tidak bersuara. Baik teman-teman semuanya, kita selanjutnya mengkaji soal tabel artikulasi. Tapi sebelum kita menjelaskan apa poin-poin dalam tabel ini, akan saya terangkan dulu bahwa organ bahasa atau alat ucap yang tadi telah kita kaji itu nanti akan diistilahkan dengan artikulator dan titik artikulasi. Pada teks yang saya warnai merah itu ada yang namanya artikulator dan titik artikulasi. Apa itu artikulator? Artikulator ini adalah alat ucap yang bersifat fleksibel. Ya, alat ucap yang bersifat fleksibel. Dia dapat bergerak. Misalnya, ini ada 2, yaitu bibir dan juga lidah. Artikulator hanya ada 2 itu, yaitu bibir dan lidah. Karena bibir ini dapat kita gerakkan, ya, bisa kita lebarkan, bisa kita sempit. Khususnya adalah bibir pada bagian bawah. Ini lebih fleksibel karena ditopang oleh rongga, sedangkan bibir atas ini tidak dapat bergerak. Dia hanya menyentuh begitu saja. Nah, pada prinsipnya adalah artikulator itu alat ucap yang dapat bergerak bebas. Kemudian titik artikulasi. Maksudnya apa titik artikulasi? Titik artikulasi itu adalah tempat bertemunya 2 artikulator. Misalnya, yang bergerak itu adalah bibir bawah, kemudian yang diam adalah bibir atas. Nah, bibir bawah ini posisinya sebagai artikulator karena dia yang bergerak fleksibel atau bebas. Sedangkan bibir atas ini tidak bisa bergerak, sehingga titik sentuhnya itu ada pada titik artikulasi.
Maka titik artikulasi ini bisa kita maknai tempat tersentuhnya artikulator. Bibir ini bersentuhan dengan apa? Nah, gampangannya begitu. Artikulator dan titik artikulasi ini merupakan alat ucap, tapi tidak disebut dengan organ bicara, ya. Ini adalah alat ucap seperti yang pada pembahasan yang tadi. Dalam tabel artikulasi ini, artikulator yang bersentuhan dengan titik artikulasi ini memiliki istilah-istilah tersendiri yang kita menyebutnya dengan makharijul huruf, ya. Kita menyebutnya dengan makharijul huruf. Meskipun di sini banyak perdebatan soal pemakaian kata huruf antara huruf atau as-saut, sehingga perlu kita netralkan saja, kita sebut dengan makharij. Tabel ini bisa dibaca dengan cara begini. Apabila bibir bawah sebagai artikulator ini bersentuhan dengan bibir atas yang merupakan tempat artikulasi atau titik artikulasi, maka disebut dengan bilabial atau syafawiyah. Bilabial ini dalam arti lain, apabila bibir bawah bertemu dengan bibir atas, ya, maka akan menghasilkan bunyi atau ada juga yang menyebut wawu atau u. Meskipun u atau al-wawu ini banyak perbedaan pendapat di situ. Kemudian istilah yang kedua adalah apabila bibir bawah bertemu dengan gigi atas, maka diistilahkan dengan labiodental. Makharijnya apa? Asnaniyah syafawiyah, yaitu apabila bibir bawah ketemu dengan gigi atas seperti membunyikan of, ya, seperti membunyikan of atau fa lah, kalau kita kasih vokal nggak masalah untuk awal-awal. Kemudian yang ketiga adalah interdental atau asnaniyah, juga biasa disebut dengan ma bainal asnan. Ini apabila ujung lidah bertemu dengan gigi atas. Misalnya of, dan ol. Ya, bisa kan ya? Kemudian adalah yang keempat, dental alveolar atau diistilahkan dengan asnaniyah lafwiyah. Ini apabila ujung lidah bertemu dengan gusi. Misalnya al, dan en. Ingat, kadang kita membunyikan ta, kita bisa ya membunyikan ta atau ad, tapi kita belum biasanya kita belum memposisikan bunyi al ini sebagai mestinya dalam kaidah dalam fonologi. Sehingga ketika kita membunyikan huruf-huruf ini atau membunyikan bunyi-bunyi ini, kita sering kali memoncongkan mulut atau menggeser mulut ke arah kiri atau mungkin juga ke arah kanan. Tapi sebetulnya kita hanya cukup membunyikan ini dengan cara mesem. Tahu mesem ya, dengan tersenyum. Misalnya waladda, do itu dalam posisinya itu di ujung lidah, ya, ujung lidah ketemu dengan gusi. Gusi ini berarti adalah di posisi atas atau penopang gigi atas tapi tidak sampai menyentuh pada gigi di belakangnya persis. Jadi membunyikan do itu bukan dengan do atau do, tapi do. Kalau disukun Begitupun juga dengan ot.
et, atau el, la. Ini berbeda dengan et atau na, en, ez. Nah, bisa dicoba-coba. Kemudian yang kelima adalah alveolar atau disilakan dengan laswiyah. Ini apabila tepi lidah bertemu di titik artikulasi langit-langit keras. Misalnya untuk membunyikan ro, r, z, s. Nah, membunyikan s ini di tepi lidah dan langit-langit keras. Kadang orang membunyikan so itu dilakukan dengan cara keliru, yaitu dengan menggunakan gigi. Misalnya so. Padahal dia so tidak ada kaitannya dengan gigi, tapi pada tepi lidah so, tepi lidah itu di samping-sampingnya lidah itu, dan langit-langit keras. So. Coba. So bukan so. Ya, kadang-kadang kita mengucapkannya dengan so atau su atau si. Nah, ini bisa kita lakukan dengan tersenyum sebetulnya. Lebih bagus kita akan memproduksi bahasa jika dilakukan dengan bibir ini pada posisi datar. Selanjutnya adalah palatal atau disebut dengan laswiyah hunukiyah. Ini artikulatornya adalah tengah lidah dan bertemu dengan langit-langit keras. Misalnya ja dan sha. Lalu yang ketujuh, ini ada mediopalatal atau disebut dengan wasatul hunuk. Apabila pangkal lidah ini bertemu dengan langit-langit lunak, sehingga bunyinya adalah i atau ya kalau kita kasih vokal a. Lalu yang kedelapan ada dorsovelar atau diistilahkan dengan aksol hunuk. Ini apabila pangkal lidah bertemu dengan tekak itu anak lidah. Misalnya kita bunyikan ok, au. Nah, ini ada wawu double di situ. Wawu itu dalam jumhur yang paling masyhur dia diletakkan di dorsovelar. Tapi ada juga yang ikhtilaf diletakkan pada bilabial. Tapi kita pakai yang mana terserah. Kemudian yang 9 ini adalah uvular atau diistilahkan dengan lahwiyah. Ini apabila artikulator atau akar lidah itu bagian lidah yang paling ke belakang itu ini bertemu dengan anak tekak atau bertemu dengan tekak, sehingga bisa kita bunyikan ok. Nah, itu ya. Selanjutnya adalah faringial atau halqiyah. Ini apabila artikulator yang berupa pangkal lidah ini bertemu dengan rongga tenggorokan, maka bisa membuat bunyi o atau Nah, coba dipraktekkan. Baik, yang terakhir adalah glotal. Glotal ini merupakan bunyi yang dihasilkan dengan cara merapatkan dua pita suara, sehingga udara dari paru-paru ini melewati antara akar lidah dan dinding belakang rongga kerongkongan jadi terhambat, sehingga proses artikulasi ini dapat melahirkan bunyi o dan bunyi atau a dan h. Nah, ini tidak memiliki
artikulator dan titik artikulasi, karena tidak ada yang bertemu di situ, hanya pada wilayah pita suara saja. Istilah-istilah ini menjadi penting untuk kita pahami karena pada tahap selanjutnya kita akan mempelajari soal cara artikulasi bunyi. Ya, di sini ada artikulator, tadi sudah kita bahas sebagai alat ucap yang bersifat bebas bertemu dengan titik artikulasi atau tempat artikulasi yang disentuh oleh artikulator. Tapi kita pada nantinya akan membahas soal cara artikulasi bunyi atau bagaimana bunyi itu dihasilkan. Pada tahap ini kita hanya mempelajari soal apa ketemu dengan apa, ya, apa ketemu dengan apa, artikulator ketemu dengan titik artikulasi. Tapi pada tahap pertemuan berikutnya kita akan membahas soal bagaimana bunyi itu terjadi atau bagaimana cara artikulasi bunyi bahasa. Misalnya kayak ini cara artikulasinya bagaimana, sehingga pada nantinya kita akan tahu secara presisi tentang pembunyian suatu bunyi dalam bahasa Arab ini. Pada umumnya teman-teman semuanya, kita sebagai orang Indonesia mungkin akan begitu sulit ya dengan membunyikan bunyi ini secara tepat, apalagi nanti antum menjadi calon pendidik, maka harus tahu bagaimana mereka mampu mengucapkan bunyi yang tepat. Umumnya bunyi ini akan diucapkan sulit diucapkan, misalnya dalam pembunyian dzal, pembunyian dha, dan pembunyian dha, dhad, dan pembunyian ash atau sya. Mungkin juga pada bunyi a atau ah atau ak. Sehingga istilah ini perlu dimengerti bagaimana artikulator dan titik artikulasi pada pembunyian ak misalnya, atau a atau ah. Sehingga pada nantinya diharapkan ketika mereka sudah pada tahapan maharatul kalam misalnya dalam mengucapkan bahasa, itu mereka ucapkan dengan benar sehingga tidak membuat salah paham. Baik teman-teman semuanya, itulah pelajaran kita saat ini. Semoga bermanfaat. Nah, untuk sesi berikutnya kita akan melakukan tugas tapi tidak terstruktur, yaitu coba antum praktekkan untuk mengucapkan bunyi bahasa Arab yang benar ya, sesuai dengan makhrajnya sambil mengingat istilah-istilahnya. Itu merupakan tugas yang tidak harus dikumpulkan, tapi coba dipraktekkan saja ketika nanti di pondok atau di rumah. Semoga penjelasan ini membantu untuk bagaimana membunyikan bahasa Arab yang tepat. Dan ilal liqa. Assalamualaikum.